Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 berjumpa lagi dengan Pak Arif. Kali ini kita akan membahas soal matematika yang ada di LKS halaman 29 sampai 32. Nah, kali ini Pak Arif hanya akan menyampaikan cara pengerjaannya. Kemudian setelah itu silahkan dikerjakan sendiri oleh kalian ya. Nah, langsung ke nomor 1 ya. Nomor 1 itu hasil 7/9 ditambah 4/7 A, B, C, D. Nah, ini menyamakan penyebutnya. Kemudian setelah itu disesuaikan pembilangnya, baru dijumlahkan ya. Nomor 1 mudah ya, langsung kita ke nomor 2 ya. Nomor 2 hasil dari 5 2/3 ditambah 1 3/5 sama dengan berapa? Nah, cara pengerjaannya yang pertama, pecahan campuran ini kalian jadikan pecahan biasa, kemudian dikerjakan sebagaimana nomor 1 tadi, disamakan penyebutnya ya, begitu. Atau cara kedua, 5 ditambah 1 6, kemudian ditambah jadi nanti 6 maaf, ini jadi nanti 5 tambah 1 6 ya, 6 ditambah 2/3 ditambah 3/5. Nah, yang dikerjakan yang ini dulu ya, supaya mudah. Nah, nanti akan ketemu ya, ini yang 3 kali 5, 2 kali 5, 3 kali 3, ini jadi 15 19/15. Nah, nanti terus ditambahkan ya, hasilnya ini ditambahkan dengan 6, nanti akan ketemu ini ya. Nah, kemudian yang nomor 3. Nomor 3 itu hasil dari 6/11 ditambah 75%. Hasilnya berapa? Nah, karena jawabannya ini pecahan, maka yang 75% ini dirubah. Yang ini dirubah menjadi pecahan biasa. 75/100. Nah, untuk memudahkan ini disederhanakan dulu. 75 dan 100 ini bisa dibagi dengan angka yang sama ya, yang bisa untuk membagi keduanya dengan habis. Kira-kira dibagi berapa? 25. Nah, ini juga dibagi 25, hasilnya berapa? 3/4. Nah, jadi 75% ini kalau disederhanakan ke pecahan biasa 3/4 gitu ya. Nah, kemudian kamu kerjakan. Insya Allah mudah ini ya, hanya 6/11 ditambah 3/4. Hasilnya berapa? Untuk nomor 3 mudah ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 hasil dari 4 5/8 ditambah 2/3 ditambah 1/4. Yang pertama ini pecahan campuran dijadikan pecahan biasa. Setelah itu penyebutnya disamakan. Dilihat dulu 8 itu bisa habis dibagi 3 dan 4 atau tidak. Kalau tidak, dicari dengan KPK ya. 8 dibagi 3 tidak habis, 8 dibagi 4 habis. Hasilnya berapa? 2. Berarti hanya 1 yang bisa untuk membagi.
maka dicari KPK saja, ya, dicari KPK, kemudian pembilangnya disesuaikan terus dikerjakan penjumlahannya. Untuk nomor 4 begitu ya cara pengerjaannya. Kemudian kita ke nomor 5, hasil dari 4,74 ditambah 85%. Nah, karena pilihannya ini desimal, maka sebaiknya ini dijadikan desimal. 85/100 berarti 0,85 ya. 0,85 untuk 85%-nya ini. Baru kemudian dijumlahkan dengan cara susun. Jangan lupa koma harus lurus ya, seperti ini lurus penjumlahannya. Jangan sampai keliru. Kalau tidak lurus nanti hasilnya jelas salah ya. Kemudian yang nomor 6, hasil dari 4,2 dikurangi 0,875. Nah, ini mudah ya, dikurangi dengan cara susun. Ingat komanya harus sama. 4,2 ya, 2 dikurangi 0, komanya nanti lurus ini ya, lurus begini ya komanya ya, 0,875. Terus yang ini bagaimana, kok tidak ada? Kalau tidak ada 4,2 ini bisa kamu tambahkan 0, 4,200 gitu ya, baru dikurangkan. Demikian untuk nomor 6. Selanjutnya dikerjakan sendiri ya. Kemudian yang nomor 7, hasil 8,12. Aduh, ini bagaimana ini? Nomor 7 tidak bisa dikerjakan ini ya. Nomor 7 saja. Nomor 7 tidak usah dikerjakan karena ini tidak jelas ya. Ini tidak jelas. Hasil 8,12 4/5 dikurangi 47%. Kita saja. Kita lewati saja dulu, nanti coba Pak Arif kerjakan yang benar bagaimana ya. Kemudian yang nomor 8 ya, nomor 8 ini hasil dari 63,05, hasil dari 63,05 ditambah N sama dengan 100. Nilai N adalah berapa? Ya, ini caranya hasilnya ini dikurangi penjumlahan di depan. Hasilnya berapa? Ini sama ya, prinsipnya dengan 4 ditambah berapa sama dengan 5. Ditambah berapa? 1 ya. Nah, 1 itu dari mana ini? 5 dikurangi 4. Berarti ini juga sama. 100 dikurangi 63,05, hasilnya ini. Sama ya prinsipnya dengan ini. Kemudian yang nomor 9. Hasil dari 43/25 ditambah 25%. Di sini mintanya desimal.
maka yang ini dijadikan desimal, 25% juga dijadikan desimal. 43 per 25 itu desimalnya berapa? Kemudian yang 25% desimalnya berapa? Kalau 25% mudah ya, 25 per 100 berarti 0,25. Kalau yang 43 per 25 ini juga mudah ya, agar menjadi, kalau desimal itu kan per 10 atau per 100. Kalau per 10 sudah lewat, maka harus per 100. 25 itu kalau menjadi 100 kali berapa? Kali 4 toh. Nah, maka yang di atas juga dikalikan 4. 12 ya. Simpan 1, 17. 172 per 100. Berarti 1,72. Itu ya. Yang nomor 9. Baik, kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 ya, ini hasil dari 6 per 20 ditambah 1 per 5 ditambah 4 per 10. Nah, ini penyebutnya beda ya, 20, 5, dan 10. Tetapi kamu lihat di sini ya, 20 itu jika dibagi 5 habis, hasilnya 4 ya. 20 jika dibagi 10 juga habis, hasilnya 2. Karena 20 ini bisa dibagi penyebut yang lain dan habis, maka penyebutnya kamu gunakan saja 20 ya, 20. Nah, karena ini pilihan ganda, yang pakai 20 yang mana? B dan C. Berarti antara B dan C ini jawabannya. Tapi harus kamu kerjakan dulu ini, supaya tahu kalau yang benar itu B atau C. Begitu ya untuk sampai dengan nomor 10. Kemudian nomor 11. Nomor 11, 1 per 2 ditambah 1 per 8 ditambah 1 per 6. Ini beda penyebutnya, maka harus disamakan ya. Cara menyamakannya, yang 8 ini penyebut terbesar bisa habis dibagi, penyebut yang lain tidak. Sepertinya hanya 2 yang bisa ya, kalau 6 tidak bisa. Maka ini dicari KPK-nya ya, dicari KPK-nya untuk menyamakan penyebutnya. Kemudian baru diselesaikan penjumlahannya setelah disesuaikan pembilangnya. Itu ya. Terus nomor 12. Hasil dari 2, ini A-nya tidak ada saja, dianggap tidak ada ya. 25 per 12 dikurangi 1, 3 per 8 dikurangi 1 per 4. Nah, ini dicari dulu KPK-nya untuk menyamakan penyebut ya. Karena 12 ini tidak habis dibagi 8, hanya habis dibagi 4 ya. Maka dicari KPK-nya. Tetapi sebelumnya yang pecahan campuran dijadikan pecahan biasa dulu. 12 dikalikan 2 ditambah 5 ya, 24 ditambah 5, 29 per 12 dikurangi, ini juga dijadikan pecahan biasa dulu, 9, 12 dikurangi 12 per 8 baru dikurangi 1 per 4. Itu ya nomor 12, mudah. Kemudian yang nomor 13.
Hasil dari 3/5 dikurangi 1/3 dikurangi 2/15. Nah, ini penyebutnya beda ya, maka harus disamakan. Sebelum mencari KPK, kita cermati dulu penyebut terbesar ini. Yang terbesar 15 ya. Habis dibagi 5 tidak. Habis dibagi 3 tidak. Kalau habis, maka gunakan saja penyebut terbesar ini untuk menyamakan penyebutnya. Itu ya. 15 dibagi 5, 3. 15 dibagi 3, 5. Berarti habis ya. Bisa untuk membagi semuanya dengan habis. Maka 15 digunakan sebagai penyebut. Nah, setelah itu baru diselesaikan pengurangannya. Disesuaikan dulu pembilangnya, baru diselesaikan pengurangannya. Kemudian yang nomor 14. Andi memiliki roti 1/3 bagian. Ia diberi lagi oleh ibu 1/4 bagian. Roti yang dimiliki Andi saat ini adalah ini kedouble. Kalau diberi lagi berarti bertambah banyak atau miliknya Andi. Berarti 1/3 ini ditambah 1/4 sama dengan berapa? Itu ya, 15. Kemudian yang nomor 14 ya tadi. Sekarang yang 15. Maaf, salah. Panjang pita Juni 0,5 meter. Pita tersebut digunakan untuk menghias kado 3/10 meter. Panjang pita yang masih dimiliki Juni. Nah, karena digunakan berarti kan dikurangi. Berarti 0,5 dikurangi 3/10. Karena di sini jawabannya itu pecahan biasa, maka yang 0,5 ini dijadikan pecahan biasa saja, dijadikan pecahan biasa dulu. Menjadi 5 per di belakang koma 1 ya. Nah, berarti 5/10. Dikurangi berapa? 3/10. Nah, mudah ini ya. Kemudian yang Romawi 2. Bentuk pecahan paling sederhana dari 0,75. Ini untuk menyederhanakan harus dijadikan pecahan biasa dulu. 75/100. Nah, kamu cari satu bilangan yang bisa membagi pembilang dan penyebut dengan habis ya. Jadi tidak ada sisa. Sama. Itu ya. Maka akan ketemu paling sederhana. Kemudian yang bentuk desimal dari 6/15 adalah, nah ini 6/15. Ini dijadikan pecahan desimal. Nah, caranya yang paling mudah ya dibagi saja. 6 dibagi 15. Tidak bisa ya ini ya. Kalau tidak bisa ditambah 0 saja jadi 60. Tetapi hasilnya kamu tambahi 0, nah begitu. Untuk menjadi 60 dibagi 15. 5 kali berapa? Yang belakangnya 0, yang satuannya 0. Kalau kali 2, 10 ya. Tapi 2 kali 1 baru 2. Nah, kalau yang hasilnya 0, 4. 4 kali 5, 20. Hasilnya 0 ya, 0. Satuannya 0. Terus nyimpen 2. 4 kali 1, 4. Tadi simpenannya berapa? 2. Nah, ini cara mencari desimal ya. Jadi berapa tadi? 4. Maaf.
kali 20. Ini per 2 ya, 4 kali 1, 4 tambah 2, 6. Nah, ini. Berarti 6 per 15 itu sama dengan 0,4. Bentuk persen dari 27, nomor 3 ya. 27 per 45. Cara yang paling mudah, 27 per 45 kali 100 persen. Nah, berapa? Disederhanakan. 45 dibagi 5, hasilnya berapa? 9. Terus 100 kalau dibagi 5, berapa? 2. Jadi 20. Nah, baru dikalikan. 27 kali 2 dulu, berapa? 14 ya. Simpan 1. Yang 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. Kemudian ini nolnya ditambahkan di sini, 540 per 9. Ayo, 54 itu kalau dibagi 9 berapa? Ya, 6 ya. 6. Terus yang 0 letakkan sini. Berarti berapa persen itu? 60%. Ini cara mudah mencari persen begitu ya. Oke, kemudian yang nomor 4, 3,8 ditambah 278% dalam bentuk desimal. Maka karena ini mintanya desimal, ini dirubah menjadi desimal ya. Terus nomor 5, hasil dari 36% ditambah 3/5 dalam bentuk pecahan paling sederhana. Nah, maka yang 36% ini dijadikan pecahan biasa. Kemudian ditambah 3/5, terus disederhanakan. Ya, hasilnya nanti di sini. Nomor 6 itu 60% dikurangi 0,17 dalam bentuk desimal. Maka yang 60% ini dijadikan desimal, baru dikurangkan menggunakan cara susun saja ya. Nah, gitu. Terus yang nomor 7, 7,17 dikurangi 3,97 ditambah 2,43 dalam bentuk desimal. Mudah ini ya. Tinggal ini saja dikurangkan dulu hasilnya, kemudian ditambah. Nomor 8, hasil 2 1/8 dikurangi 1,96 dalam bentuk desimal. Maka yang ini dijadikan desimal dulu. 2, kalau 2 1/8 itu pasti 2, 2 ini ya. Nah, 2, 1/8 itu berapa? Dicari saja. 1 dibagi 8. 1 dibagi 8 tidak bisa, ini ditambahin 0. Terus hasilnya ditambahin 0,8 dibagi 10 dibagi 8, 1. 1 kali 8, 8. Dikurangi masih 2 ya. Masih 2, tidak bisa, tambahin 0 lagi saja. Nah, hasilnya 2 kali 8, 16 ya. Dikurangi lagi 10 dikurangi 6, 4. Tidak bisa lagi kalau dibagi 8. Maka tambahin 0 lagi. 40 dibagi 8, 5. 5 kali 8, 40. Ya, hasilnya kalau dikurangkan 0.
maka 1/8 itu 0,125. Maka 1/8 itu sama dengan 2,125. Nah, baru dikurangkan dengan ini ya. Terus nomor 9, 1/2/5 dikurangi 0,42 ditambah 37% dalam bentuk pecahan campuran. Kalau pecahan campuran berarti ini jadikan pecahan biasa saja dulu. Yang ini juga dijadikan pecahan biasa ya, baru dikerjakan seperti yang cara yang telah dijelaskan Pak Guru ya. Hasil dari 3,35 ditambah 175% dalam bentuk persen. Ya ini jadikan persen saja dulu. Terus bagaimana ini caranya? Ini dijadikan persen kan berarti 3. Lihat 3 ya. Ini 5/100 lah itu. Komanya kan di belakangnya kan 2. Ini kan di belakang koma kan 2 berarti per 100. Ini 335 per 100 kan berarti 335%. Nah, sudah tinggal menjumlahkan saja. Itu ya. Nah, kemudian yang nomor 1 Romawi 3, sebuah ember berisi 12,5 liter. Air tersebut digunakan untuk memasak sebanyak 5,1/2 liter. Air dalam ember kemudian ditambah 1/4 liter. Hitunglah berapa liter air yang masih ada di ember. Mula-mula ini. Terus dikurangi, kalau digunakan berarti dikurangi ini. Setelah dikurangi ini ditambah lagi, berarti ditambah ini. Berarti 12,5 dikurangi 5,5 ditambah 1/4. Nah, kemudian kamu kerjakan itu. Ini karena bentuknya desimal ya, maka lebih baik kamu jadikan desimal semua saja untuk nomor 1 ya. Ini jadikan desimal, baru ditambahkan dengan penjumlahan susun. Kemudian yang nomor 2, Bu Ratna memiliki tepung terigu 1/4. Tepung tersebut digunakan, kalau digunakan berarti dikurangi 1,2 kg. Untuk menambah persediaan, Bu Ratna membeli lagi. Kalau membeli lagi berarti ditambah. Berarti 1/4 dikurangi 1,2 ditambah 3/4 dalam bentuk pecahan. Kalau pecahan berarti yang desimal ini dijadikan pecahan biasa ya, gitu. Ibu membeli mangga 2,5 kg, jeruk 1/4 kg, dan anggur 1/3/4 kg. Kurang dari mangga. Berapa berat seluruh buah yang dibeli ibu dalam bentuk pecahan? Ibu membeli mangga ini, jeruknya ini, anggur 1/3/4 kg kurang dari mangga. Berarti mangganya ini, anggurnya ini dikurangi ini ya, itu. Jadi berapa mangganya? Berapa anggurnya? Ya, anggurnya ini dikurangi ini ya, berarti hasilnya nanti baru ditambahkan ini sama hasil pengurangan
2,5 kurangi 1/3 tadi dari untuk mencari mangganya, anggurnya. Itu yang mudah ya. Kemudian dijadikan pecahan bentuknya. Nah, nomor 4, Pak Rizky memiliki sebuah melon. Melon tersebut diberikan kepada Devi. Ini dikurangi, kalau diberikan berarti dikurangi ini dan Dani ini. Nah, berarti ini dikurangi semua. Kalau melonnya 1, berarti nanti 1 itu berarti 100% ya. Kalau 1 sama dengan 100%. 100% dikurangi ini yang bentuk persen. Sudah. Ini dijadikan persen dulu. Ini juga dijadikan persen. Maka 100 dikurangi persennya ini, dikurangi persennya ini, dikurangi 20%. Maka hasilnya ketemu persen ini ya. Ya jelas kalau sebuah melon sak glundung ini 100%. Nah, tinggal mengurangi saja ya. Nomor 5, Pak Yanto memiliki sebidang tanah, luas tanah yang ditanami cabai iki. Terus tomatnya 0,3 bagian, selebihnya terong. Selebihnya terong ya. Hitunglah luas bagian bidang tanah yang ditanami terong dalam pecahan. Satu bidang dalam bentuk pecahan. Kalau bidang berarti nanti 1 ya. 1 bidang itu sama dengan 1/1. Nah, karena ini nanti bentuknya pecahan, maka yang 0,3 juga dibuat pecahan. 3/10. 3/10 ini tomat ya, cabenya 1/3. Harus ditambah ini, berapa ini? Nah, disamakan penyebutnya. Ini jadi 30 ya. 30 ini 3 kali 3 9 ditambah 1 kali 10 10 sama dengan 19/30. Ini yang ditanami cabai dan tomat. Yang ditanyakan kan terong. Nah, sebidang tanah itu karena ini 30, maka di sini dirubah saja. Jadi 30 untuk penyebutnya, bilangnya juga 30. 30/30 itu sama dengan 1. Jadi satu bidang itu menjadi 30/30. Dikurangi ini 19/30 untuk 2 tanaman tadi, yaitu cabai dan tomat. Lalu terongnya berapa? Ya, hasil pengurangan ini nanti adalah terong ya. Karena ini sudah sama, mudah ya, 30 ini 30. Ya 30 kurangi 19 berapa? Kan begitu. Nah, itu saja penjelasan dari Pak Arif. Kalian kerjakan sendiri, kalian hitung. Terus besok kita cek hasil pengerjaan kalian ya. Cukup sekian saja dari Pak Arif. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kalian. Selamat belajar. Semoga sukses selalu untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.